wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia serta taufik daripada Allah. Kita dapat hadir dalam rangka kita membacakan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita mengkaji bait demi bait yang dikarang oleh sahibul maulid, dengan tujuan mudah-mudahan apa yang kita senantiasa baca itu dapat kita fahami dan dapat kita hayati, sehingga bukan hanya sekedar membaca tetapi juga kita dapat menghayati bagaimana ketinggian dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam bait-bait puisi ini, yang kita sebagai orang awam, sebagai orang bukan Arab perlu memahaminya. Sebab kalau tidak kita pelajari, kurang manfaat yang akan kita dapat. Walaupun kita tentu meyakini ada keberkahan dari apa yang kita baca, tetapi tujuan utama kita baca riwayat maulid adalah biar kita kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keistiqomahan kita yang hadir senantiasa di tempat yang mulia ini, Allah berikan izin kepada kita untuk menjadi umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan nazrah, yang akan mendapatkan perhatian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita senantiasa berusaha mengisi hidup kita agar kita dapat kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan syarah riwayat Maulid Simtud Durar. Kita masih membicarakan fasal yang keempat, fasal amma ba'du, betul ya? Yang terakhir kita bahas, kita berhenti pada perkataan musannif, yaitu liyatasharrafa bihi mawtinu istiqrarihi wa mawdi'u khurujih, halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad qadatil aqdarul azaliyatu bima qadat. Dan takdir azali menetapkan terhadap apa yang sudah ditetapkan. Wa azharat min sirri hadzal nuri ma azharat. Dan menampakkan dari rahasia nur ini apa yang ia telah tampakkan. Wa khassasat bihi man khassasat. Dan mengkhususkan terhadap orang yang telah ia khususkan.
fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah, maka adalah tempat menetapnya itu pada sulbi-sulbi orang-orang yang mulia, tulang-tulang punggung orang yang mulia, wal arhamis syarifatit tahirah, dan rahim-rahim wanita-wanita yang mulia lagi suci, hatta baraza fi alamis syahadati basharan la kal bashar, sampailah ia datang, ia muncul di alam syahadah, alam nyata, sebagai manusia yang tidak seperti manusia. Nabi sebagai manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bagian ini kita coba mengupas ya. Pada pertemuan yang terakhir kita membacakan riwayat-riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih orang-orang tertentu sebagai orang-orang yang bersentuhan dengan baginda Rasulullah SAW. Kita sudah menceritakan tentang bagaimana Allah memilih Halimah As-Sa'diyah sebagai ibu susunya Nabi. Ya, itu sudah saya ceritakan belum? Udah ya? Bagaimana Nabi disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah itu bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tetapi memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khassasat bihi man khassasat, dan mengkhususkan terhadap orang-orang yang telah ia khususkan. Ya. Apakah saya sudah cerita ataupun belum, waktu Nabi itu hijrah ke Madinah, itu kan orang Madinah berebutan ya, ingin menjamu Nabi di rumahnya, supaya Nabi itu tinggal di rumahnya, berebutan ya. Kemudian karena Nabi ingin menjaga hati sahabat-sahabat Ansor, orang-orang Madinah, Nabi melepaskan untanya itu biar unta itu yang memilih. Ya, ini saya sudah cerita belum? Belum ya. Jadi Nabi lepaskan untanya itu yang bernama Al-Qaswa, kemudian biarkan dia, di mana tempat yang dia berhenti, di situ saya akan tinggal. Jalanlah unta ini sampai satu rumah, yang di rumah itu ya, di mana unta itu berhenti, di depan rumahnya itu adalah rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian Nabi pun tinggal di rumah itu, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini juga merupakan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah, bukan tiba-tiba ya. Jauh sebelum kedatangan baginda Rasulullah SAW, 700 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Ini lebih kurang ya. Jadi ada satu raja yang bernama Tubba Al-Himyari. Tubba Al-Himyari ini seorang raja yang berpegang dengan ajaran Nabi sebelumnya. Ketika dia lewat di tempat yang nantinya itu jadi kota Madinah, waktu itu belum jadi kota, masih kosong. Ketika melewati tempat itu, ini dia diiringi oleh salah seorang pendeta daripada Ahlul Kitab. Kata pendeta ini, Tuan Raja, ketahuilah, disinilah tempat Nabi akhir zaman akan diutuskan. Ini kata pendeta ini. Di tempat inilah Nabi akhir zaman akan diutuskan.
Waktu itu masih kosong, belum jadi perkampungan, belum jadi apa. Kemudian akhirnya si raja ini, karena dia betul-betul beriman dengan kitab yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, dia pindahkan 400 orang ulama untuk tinggal di tempat itu menyambut kehadiran Nabi akhir zaman. 400 orang ulama ditempatkan di tempat itu, dibuatkan rumah masing-masing. Nah, ini yang menjadi cikal bakalnya, ya. Cikal bakal kenapa orang-orang Madinah itu dia lebih mudah menerima Nabi. Ya, karena nenek moyangnya itu daripada Bani Israel memang sudah diperintahkan untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Nah, kemudian 400 orang ini dititipkan kepada salah seorang ulama yang paling seniornya, yang paling tua. Apa yang dititipkan? Yaitu satu surat, yang di surat itu berisi bahwa si raja ini akan beriman ketika Nabi akhir zaman itu sudah diutuskan. Itu intinya. Dititipkan kepada ulama yang paling senior. Dan ulama ini dibuatkan rumah yang tidak biasa seperti rumah-rumah yang lain. Kalau ulama yang lainnya itu rumahnya satu tingkat, untuk rumah orang ini dibuat 2 tingkat. Kenapa dibuat 2 tingkat? Karena disitulah rumah yang akan dipersiapkan untuk kedatangan Nabi akhir zaman. Maka dibuatnya 2. Kemudian ditunggu tidak kunjung datang. Ini ulama yang dititipkan surat lebih dulu meninggal. Rajanya juga meninggal. Terus turun kepada generasi yang berikutnya, terus turun. Nabinya belum juga diutuskan. Nah, sampailah tempat itu menjadi satu perkotaan, satu negeri, ya, yang dikenal dengan nama Yathrib, ya. Kemudian setelah berlalu zaman yang begitu lama, maka datanglah Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad SAW, ke negeri Madinah. Nah, tahu tidak, unta yang disuruh oleh Nabi untuk berjalan itu, dia berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu rumah siapa? Disitulah rumah ulama daripada Bani Israel yang dititipkan surat. Disitulah rumah yang dikhususkan oleh Raja Tubba Al-Himyari untuk menjadi tempat persinggahannya Nabi akhir zaman. Jadi unta ini sudah tahu atas perintah Allah datang ke tempat itu, karena itulah tempat yang dipersiapkan oleh Raja Tubba Al-Himyari untuk Nabi akhir zaman. Ya. Makanya tidak lama setelah Nabi diutuskan itu kan, ada orang datang ke kota Mekah. Orang ini bawa surat itu, bawa surat warisan daripada nenek moyangnya. Yang surat itu berisi bahwa ada keinginan daripada raja yang dahulu akan beriman kepada Nabi akhir zaman. Ketika dibawa suratnya, Nabi sudah tahu, itu surat saya sudah tahu. Tuh, ya. Jadi unta itu pun tahu di mana dia harus berhenti. Karena apa? Karena setiap yang bersentuhan dengan Nabi bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah Allah khususkan. Ya, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Allah yang sudah tentukan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita menjadi umat Nabi yang lain.
tapi Allah kehendaki kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan satu nikmat yang besar, ya, satu nikmat yang besar kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Nah, kemudian dalam tadi penggalan-penggalan bait ini bahwa nur Nabi Muhammad, ya, berpindah daripada sulbi ke sulbi orang-orang yang mulia, dari rahim ke rahim wanita-wanita yang mulia. Maka semua yang melewat, yang menjadi tempat lewatnya nur Nabi Muhammad SAW itu memang orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Sehinggalah kemudian Nabi itu lahir ke alam nyata sebagai manusia, basyaron la kal bashar. Nabi dilahirkan sebagai manusia tetapi tidak seperti manusia biasa, ya. Nah, setiap nabi itu pasti terlahir dari keturunan orang mulia. Setiap nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa setiap nabi itu lahir dari keturunan orang yang mulia? Karena dia akan menjadi pemimpin bagi kaumnya. Maka bagaimana mungkin seseorang yang akan jadi pemimpin tetapi dia tidak berasal daripada nasab yang mulia? Maka nasab itu penting, ya. Kalau kita ingin menikahkan anak, ya, itu kalau orang tua bilang kan perhatiin bebet bobot bibit, ya, bebet bobot bibit. Itu bukan sesuatu yang tanpa alasan, ya. Karena keturunan orang mulia itu pasti akan menghasilkan orang-orang mulia. Setiap orang yang mulia akan melahirkan orang yang mulia. Maka nasab itu harus diperhatikan. Jangan asal-asalan milih pasangan, ya. Jangan asal-asalan milih pasangan. Karena keturunan yang soleh juga akan melahirkan keturunan yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi itu kan ada ayatnya. Ketika Nabi Musa alaihi salam, dia mengiringi Nabi Allah Khidir alaihi salam datang ke satu kampung. Orang kampung tidak mau ngopenin Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Itu suatu kampung nggak ada yang baik, kampung pelit. Satu rumah pun nggak ada yang mau menjamu mereka. Kemudian ada dinding yang akan roboh, didirikan lagi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, kalau kamu mau minta upah dari orang kampung, itu layak, patut kita minta upah. Bisa kita jadikan buat beli makanan. Kemudian kata Nabi Khidir, hada firaqu baini wa bainik. Sekarang kita pisah. Kan saya sudah katakan, jangan banyak ngomong, jangan pakai nanya, ya. Akhirnya dijelaskan kenapa dia dirikan dinding yang akan roboh di satu kampung yang kampungnya itu tidak berbuat baik kepada mereka. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Nabi Khidir diutuskan oleh Allah datang ke kampung itu untuk menyelamatkan harta yang dipendam di dalam tanah oleh orang tua yang soleh, agar harta itu bisa dimanfaatkan oleh anak keturunannya. Allah sebutkan sifat orang tuanya, wa kana abuhuma shalihah. Dan orang tua keduanya itu adalah orang tua yang soleh. Maka dari itu, kesolehan orang tua itu penting, karena secara tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada keturunannya, ya. Makanya tidak heran para nabi itu berasal daripada nasab yang mulia, ya, begitu. Maka kita pun harus jadikan itu sebagai pengajaran. Kalau kita ingin menikahkan anak kita, adik kita, saudari kita, cari keturunan yang baik-baik, cari keturunan yang mulia.
Bukan apa-apa, tetapi karena ingin mendapatkan keturunan yang mulia juga, gitu ya. Nah, itu pelajaran penting buat kita. Kemudian pada bagian ini disebutkan bahwa Nabi itu adalah basyaron la kal bashar. Nabi itu lahir ke atas muka bumi sebagai manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia yang lain. Allah tegaskan itu juga dalam Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ila akhir ayat. Katakanlah, hanya saja aku, kata Nabi Muhammad, basyarun mithlukum, sama seperti kalian. Allah menegaskan pada surah Kahfi itu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kemanusiaan Nabi itu tujuannya adalah agar kita bisa mengikuti segala perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya Nabi itu bukan berasal daripada manusia, tentu kita tidak akan mampu mengikutinya. Maka dijadikan Nabi daripada kalangan manusia agar kita bisa mengikutinya. Tetapi Nabi itu walaupun dia manusia, tidak sama seperti manusia yang lain. Ada kekhususan, ada kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya Nabi ini sejak kecilnya lagi, ini belum jadi Nabi ya, maka tidak disebut sebagai mukjizat karena waktu itu belum jadi Nabi, disebut sebagai irhas. Nabi sejak kecilnya itu di mana saja dia tinggal akan mendatangkan keberkahan bagi tempat di mana dia tinggal. Makanan yang tadinya dikit jadi banyak. Itu waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Nah, Nabi tidak sama seperti manusia biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah menantang seorang tukang gulat yang biasa main gulat, ya, namanya Rukanah, ya, namanya Rukanah bin Yazid. Rukanah ini orangnya tinggi besar, ya, kalau dibandingin hampir-hampir sama kayak Sayyidina Umar ya. Itu Sayyidina Umar kalau naik kuda, kalau kita kan naik kuda kaki kita masih ya nggak nyampe ke bawah ya. Kalau Sayyidina Umar naik kuda kakinya sampai nyantuh ke tanah, saking gedenya tuh orang. Naik kuda kakinya sampai bisa sentuh ke mana, ke bawah. Nah, Rukanah lebih kurang begitu badannya, besarnya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Rukanah, dia juara bertahannya. Kemudian Nabi menawarkan tantangan. Wahai Rukanah, saya tantang kamu. Mula-mulanya Rukanah nggak mau bertarung dengan Nabi Muhammad. Saya tantang kamu untuk kita bergulat. Kemudian akhirnya ditantang dan diterima tantangan itu. Kata Rukanah, kalau kamu bisa kalahkan saya, kalau kamu bisa kalahkan saya akan ikut ajaran kamu, kata Rukanah. Jadi kemudian Nabi itu bergulat, ya, bergulat dengan Rukanah, dan yang kalah itu adalah Rukanah. Dari segi postur tubuh Nabi kalah, tetapi dari segi kemampuan, kekuatan, Nabi lebih kuat daripada Rukanah. Karena Nabi basyaron la kal basyar. Kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu melebihi kekuatan lelaki yang paling kuat pada zaman itu, mengalahkan siapapun. Maka akhirnya kemudian Rukanah ini karena kalah, dia pun harus penuhi janjinya, ya, dia penuhi janjinya. Dia panggil orang kampung dan diajak orang kampung beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi punya kekuatan,
ya, tidak sama seperti orang biasa. Dan itu terbukti lagi ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq kan perang di mana Nabi dan para sahabatnya itu menggali parit. Menggali parit itu apa namanya? Parit ya? Ya, got besar. Digali parit yang cukup besar, yang kira-kira kuda itu nggak bisa lewat. Maka terhenti pekerjaan itu lantaran ada batu besar. Yang para sahabat semua angkat tangan, ya Rasulullah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini batu gede banget, kita nggak bisa ngancurin. Kemudian siapa yang nanganin ini? Nabi yang turun, Nabi yang pecahkan batu itu. Oleh sahabat-sahabat yang lain, batu itu diketuk nggak pecah-pecah. Tetapi Nabi kemudian yang ambil alih, diambil palu itu, diketuk 3 kali sambil Nabi mengatakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Apa yang Nabi katakan? Nabi katakan bahwa agama Islam itu akan sampai ke negara Romawi. Islam itu juga akan sampai ke negara Parsi, akan tersebar ke sana. Ini orang-orang munafik semuanya ketawain Nabi. Bagaimana mungkin Muhammad dan sahabat-sahabatnya bisa mengalahkan negara Parsi, bisa mengalahkan negara Romawi yang waktu itu menjadi negara adikuasa. Ya, waktu itu diketuk 3 kali, batu itu pecah. Ini yang lain nggak ada yang bisa, tapi Nabi bisa. Kenapa? Nabi diberikan kekuatan berkali ganda daripada orang yang paling kuat pada zaman itu. Basyaron la kal basyar. Begitu juga ketika Nabi sakit. Nabi sakit kan cuma sekali ya. Nabi sakit itu cuma sekali seumur hidup. Yaitu kapan? Waktu Nabi meninggal. Itulah sekali-kalinya Nabi sakit. Apa yang Nabi rasakan? Demam. Ya. Nabi merasakan demam, panas. Aisyah itu menjadi tempat untuk Nabi berbaring. Itu Nabi berbaring di tempatnya, di pahanya Aisyah. Aisyah merasakan pahanya itu seperti akan terbakar. Kenapa? Begitu panasnya. Karena demam yang diderita Nabi 2 kali lipat daripada demam yang diderita oleh orang biasa. Kalau orang biasa demam berapa derajat? 39 itu sudah dianggap demam, ya. 38,5 itu dianggap demam sudah. Bayangkan, 2 kali lipat dari orang biasa, itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kekuatannya lebih hebat, tapi kalau sakit juga lebih hebat daripada orang biasa. Ya, nah ini basyaron la kal basyar. Ya. Baik. Kemudian tadi saya ingin ini ya, saya ingin ulas kenapa Nabi Muhammad itu jarang sakit. Apakah ada rahasianya? Ada, ya. Bukan karena Nabi itu Nabi, bukan karena itu. Tapi ada sunnah yang Nabi jalankan, yang apabila sunnah itu kita jalankan juga, kita akan sehat. Ya. Nabi jalankan itu, makanya Nabi sehat. Apa diantaranya? Nabi kita Muhammad SAW itu orangnya teratur, orangnya disiplin. Nabi tidak pernah tidur lewat malam. Biasanya kalau sudah habis Isya, Nabi akan tidur. Melainkan kalau ada urusan yang penting, baru Nabi akan tidurnya agak lewat. Tapi kalau tidak ada urusan, setelah selesai sholat Isya, kemudian rutinitas yang lainnya, ibadah yang lainnya, setelah itu Nabi tidur. Nah, ketika orang tidur di awal malam, ya, katakan jam 9, jam 10 dia tidur, itu memberikan efek kesehatan bagi kita. Kenapa? Karena memang Allah jadikan malam itu sebagai tempat untuk organ tubuh kita beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kalau mau nyari duit siang,
Karena malam itu untuk istirahat, libasa. Nah, ketika Allah sudah tentukan malam itu sebagai tempat beristirahat, maka Allah sudah mengatur semua organ tubuh kita untuk mereka, organ-organ tubuh itu bekerja dengan maksimal ketika kita istirahat. Ya. Orang kalau tidurnya jam 10, paling lewat jam 11 lah, itu akan mengoptimalkan organ dalam tubuhnya untuk betul-betul berfungsi dengan baik. Dalam tubuh kita ini, kita punya apa yang namanya disebut, apa tuh namanya, biasa orang waktu korban itu biasa ditelen-telenin tuh, empedu. Nah, empedu itu adanya di mana? Nempel di mana itu? Hati ya. Hati dan empedu itu punya fungsi. Fungsi utamanya apa? Memfilter racun-racun yang masuk ke tubuh kita. Dan fungsi itu akan berjalan dengan maksimal kalau orang tidur. Ya. Jadi organ itu betul-betul membuang toksit-toksit yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, makanya kalau orang banyak begadang, itu biasanya banyak penyakitnya. Ya. Betul nggak? Orang kalau begadang itu banyak penyakitnya. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan fungsi yang harusnya dijaga. Nabi Muhammad menjadikan itu semuanya sebagai tempat untuk beristirahat. Ketika Nabi hidupnya disiplin, maka Nabi sehat. Ya, maka orang kalau banyak begadang itu biasanya nggak sehat itu. Tanya deh orang yang banyak penyakitnya, pasti di antara kebiasaannya begadang. Ya, oma aja sampai bikin lagu. Ya, ya. Nah itu diantaranya. Waktu-waktu Nabi tidur sangat disiplin. Kemudian Nabi juga sangat disiplin dari cara makan dan minum. Ya, Nabi tidak pernah makan dalam keadaan terlalu kenyang. Ya, kenapa? Karena makan terlalu kenyang itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Allah kan sudah sebutkan itu dalam Quran. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Ya, setiap orang yang makan berlebihan, minum berlebihan pasti tidak akan menjadi sehat. Ya, nah itu pengajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin ikut Nabi betul-betul, ikutin semuanya. Karena semua perjalanan hidup Nabi itu semuanya baik, nggak ada yang tidak baik. Hatta rutinitas hariannya yang tidak ada kaitan dengan syariat itu kalau kita ikutin, kita jadi baik, kita jadi sehat gitu. Ya, maka itu penting untuk kita jadikan sebagai pegangan. Ya, baik. Kemudian seterusnya, wa nurun hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar. Dan sebagai cahaya yang penampilannya itu membingungkan fikiran dan juga menyilaukan. Fata'allaqat himmatur raqimi li hadhil huruf. Maka tergeraklah keinginan penulis ini bagi huruf-huruf ini, bi an yarkuma fi hadzal qirtasi ma huwa ladaihi min ajaibi dzalikan nuri ma'ruf, untuk menulis di atas kertas ini apa yang ia ketahui tentang keajaiban cahaya mulia tersebut. Fa in wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mawsuf. Meskipun lisan tidak dapat memenuhi 10%-nya daripada 10% sifat-sifat orang yang disifati tersebut. Ya, ini ungkapan daripada pengarang kitab. Ya,
Karena melihat keutamaan Nabi, maka Shahibul Maulid tergerak ingin menuliskan bait-bait ini. Ya. Tetapi lisannya itu tidak bisa memenuhi 10% daripada 10%. Berapa itu? 100% ini kan 10%-nya itu sedikit ya. Dari 10% itu 10%-nya aja nggak capek. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak bisa dituliskan walaupun seluruh manusia menuliskan tentang keutamaannya. Wa ala tafannuni wasifihi bi husnihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Walaupun semuanya orang menuliskan tentang kebaikan dan kemuliaan Nabi Muhammad, habis zaman ini, sedangkan orang yang disifatkan itu belum lagi sempurna disifatkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling istimewa. Walaupun sudah banyak orang yang memujinya, belum 1/10-nya dapat menggambarkan tentang bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Ya, sudah berapa banyak kitab maulid yang diciptakan, yang sudah dibuat, tetapi masih juga orang masih berusaha ingin mensifatkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Orang tidak ada di dunia ini yang kelahirannya dirayakan sampai hari ini dengan begitu meriah. Tidak ada, melainkan hanya baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki kemuliaan yang melebihi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Seandainya mereka semuanya berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad, maka itu belum sempurna mensifatkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Tashwiqan lis-sami'in, karena merindukan para pendengar, min khawasil mu'minin, dari kalangan khusus orang-orang yang beriman, wa tarwihan lil muta'alliqin, dan menghibur bagi orang-orang yang terikat pada cahaya yang terang ini, bihadan nuril mubin, dengan manusia ataupun cahaya yang terang ini. Jadi pengarang kitab ini menuliskan buku maulid ini itu tidak bisa mensifatkan secara sempurna, tapi hanya sekedar apa? Mengobati rasa rindu orang yang ingin mendengar tentang baginda Rasulullah, untuk menghibur hati mereka yang rindu dengan Rasulullah. Itu saja tujuannya. Menggambarkan secara sempurna nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Ya, ini disebutkan tadi watarwihan lil muta'alliqin, menghibur hati orang-orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting ya jamaah sekalian, kita memiliki ikatan dengan baginda Rasulullah. Orang kalau punya ikatan yang kuat dengan baginda Rasulullah, maka urusannya tidak akan jadi baik. Jangankan dengan Rasulullah, dengan para ulama saja, kalau kita punya ikatan yang kuat, ulama itu juga bisa memberikan apa namanya, memberikan pertolongan kepada kita. Kemarin saya baru hadir itu haul Sayyidil Walid Habib Ali, tapi bukan haulnya hanya hari Sabtu kan. Kemarin itu cuma pera ya, diceritakan oleh siapa? Oleh Habib Toha, anaknya. Ini mau menggambarkan bagaimana kalau orang itu punya ta'alluq dengan seseorang yang soleh, itu orang yang soleh bisa jadi pemberi pertolongan bagi kita ya. Jadi ada orang yang lama berkhidmat di rumahnya Habib Toha itu, dekat dengan Walid. Kemudian dia punya rumah itu di daerah Banten kalau nggak salah. Nah, setiap malam Jumat Habib Toha kan biasa bikin yasinan ya di rumah Walid.
Kalau orang sana bilang itu tawasulan, ya, tawasulan. Jadi dia pun bikin juga, jadi disiapkan. Nah, jadi 2 bulan sebelum itu, ini orang merasa perutnya ini sakit, perut sebelah kanan. Dibawa ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa, tapi sakit. Gitu. Kemudian belum lama, ya, belum lama dia cerita itu. Dia lagi siap beres-beresin tempat habis orang yasinan, ya. Habis yasinan diberesin, dia melihat Sayyidul Walid Al-Habib Ali itu datang. Ini dalam keadaan jaga, ya, bukan dalam keadaan tidur. Katanya dalam keadaan jaga, melek. Jadi Walid itu melek-melek datang. Dipanggil namanya, kemudian maafin Walid, Walid baru bisa datang sekarang, walaupun kamu sudah lama manggil-manggil Walid, gitu ya. Maafin baru datang. Mana yang sakit? Sini Walid. Kemudian perut yang sakit itu dipegang, diusap-usap. Habis itu udah. Dan setelah itu katanya sakitnya udah nggak terasa lagi. Sakitnya nggak terasa lagi. Ini percaya atau tidak ini? Terserah ya, kalau mau percaya tidak, terserah. Tapi begitulah, kalau orang itu sudah memiliki maqam kewalian. Wali itu kan jasadnya saja mati kan, ya. Tetapi ruhnya itu bebas kemana saja. Wali diizinkan oleh Allah. Cuma kita nggak bisa merasakan gitu. Kita nggak bisa lihat keberadaan mereka. Makanya kalau di majlis-majlis seperti ini kita baca tawasul kepada sahibul ratib, sahibul maulid, itu jangan dianggap bahwa itu tidak dihadiri oleh pengarang kitab. Ini bisa jadi saja mereka datang, cuma kita nggak bisa merasakan, ya. Nah, kalau kita punya ta'alluq dengan orang soleh ini, satu saat kita perlu bantuan, Allah akan izinkan orang-orang ini untuk memberikan bantuan kepada kita, ya. Ta'alluq gitu. Nah, itu penting, ya, penting. Maka ta'aluk yang paling hebat lagi adalah kalau kita berta'aluk dengan siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita punya ta'aluk kuat dengan baginda Rasulullah, itu urusan kita nanti jadi gampang, ya. Satu saat kita dalam keadaan susah, Nabi Muhammad yang akan jadi penolong kita, ya, begitu. Nah, itu penting untuk kita jadikan sebagai pegangan, ya. Jadi majlis-majlis yang seperti ini, majlis-majlis haul, ya, sebagian orang kan agak menganggap remeh, ya, majlis peringatan haul para wali, para ulama yang sudah meninggal. Itu jangan dianggap remeh sebetulnya. Para aulia itu yang diperingati haulnya, jangan dianggap mereka itu tidak bisa hadir ke tempat tersebut, ya. Kita tidak diizinkan saja oleh Allah untuk melihat itu, tapi sebetulnya mereka hadir ke tempat yang seperti itu. Jadi ta'alluq dengan orang soleh itu perlu dijaga, ya, perlu dijaga. Kenapa? Karena kalau kita dalam keadaan nanti kepleset, ya, terpesong ke jalan yang tidak baik, nanti kita ditarik tuh. Ada nadrah, ada pandangan yang diberikan oleh para wali ini, aulia ini, yang mereka itu mencoba akan selamatkan kita, gitu, ya. Ya, ini baik. Jamaah sekalian, saya kira sampai di sini dulu, ya. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang.
Baik. Sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bil khusus Kiai Haji Romli bin Muhajar, Haji Romlah binti Kiai Haji Romli, Haji Fauzi bin Kiai Haji Romli, Haji Ahmad bin Kiai Haji Romli, Haji Rojali bin Kiai Haji Romli, Haji Rahmat bin Kiai Haji Romli, Haji Abdul Syakur bin Kiai Haji Romli, Haji Ahmad Rais bin Muhammad Rais, Haji Muhammad Nasih bin Su'aib, Haji Muhsin bin Haji Muhammad Izzi, Haji Abdullah bin Haji Muntaha, Haji Rahmat bin Haji Marzuki, Ibu Rusdahwati binti Haji Zaini, Haji Abu Bakar bin Haji Suaini, Haji Marzuki bin Haji Sarmili, Muhammad Nur bin Haji Abdullah, Fahrizal bin Haji Umar, Hidayat bin Fuadi, Junaidi bin Irin. Semoga Fatihah yang kita baca Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah tempatkan mereka bersama para syuhada, para sholihin, para anbiya. Dan kita bacakan lagi satu Fatihah, niatkan untuk kesembuhan orang tua kita, Ustazah Hajah Zainah binti Haji Abdul Rahim yang sekarang masih dalam keadaan kurang sehat. Semoga Fatihah yang kita baca bisa menjadi wasilah Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa banihta alaina wa ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.